bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 8 April 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai ayat 10. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR yang saat ini juga sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Bangkit Bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala yang ada di dunia ini, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima daripada-Mu. Teristimewa kami boleh Engkau perkenankan untuk meriah rayakan hari kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon semoga dengan kebangkitan Putra-Mu ini, kami pun turut ikut bangkit dari manusia lama kami menjadi manusia baru, sehingga kami pun boleh dengan hati yang penuh iman merayakannya dan boleh mengamalkan dan mewartakan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bangkit bersama Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang menjadi titik permenungan dalam kisah Injil hari ini adalah tentang batu penutup makam Yesus. Sebagai penutup makam, ia berguna untuk menjaga makam itu dari pengrusakan. Namun ketika para perempuan itu datang, batu itu telah terguling dan makam pun terbuka. Terbukanya batu ini membantu para perempuan itu untuk masuk ke dalam makam dan menjumpai makam yang kosong karena Yesus sudah bangkit. Batu ini memberikan simbol yang baik bagi kita sekalian untuk merefleksikan kembali batu sebagai simbol ketertutupan hati dan batin yang menyebabkan hambatan untuk melihat dan menjumpai Tuhan. Kita bisa saja menjadi penghalang bagi diri sendiri maupun sesama untuk menjumpai Tuhan. Hal seperti itu harus kita gulingkan agar bisa melihat kebangkitan Yesus dengan iman yang penuh percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian bahwa jika hingga kini kita belum bisa menyingkirkan batu atau sikap tidak saling memaafkan, saling curiga, marah, dendam, cemburu, dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap seperti ini yang membuat kita tidak melihat kebaikan sesama maupun iman akan Yesus Kristus yang selama ini masih melekat dalam diri kita. Maka mari kita perlu memohon rahmat kekuatan dari Tuhan
agar kita mampu menyingkirkan atau menggulingkan hal-hal yang menjadi penghalang dalam diri kita melalui sikap serta tindakan, agar dengan hati yang bebas kita bangkit bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, semakin lama kita membiarkan batu itu menutup hati kita, semakin membuat kita menjauh dari kebangkitan hidup kita. Mari kita kembali melihat kebaikan dan memperjuangkan serta mempertahankan dalam hidup kita untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Semoga kebangkitan Tuhan pada hari ini membawa keselamatan dan kelegaan dalam batin kita. Sama seperti di balik salib selalu ada kebangkitan, maka di balik setiap peristiwa dan penderitaan kita semua serahkan kepada Tuhan agar Ia menopang serta membawa kita pada kebangkitan, agar setiap kita yang mengalami kebangkitan bersama Kristus sendiri. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi umat Kristiani di seluruh dunia, ya Bapa, kami bersyukur dan bergembira bersama Engkau yang pada hari ini boleh mengalami kebangkitan. Semoga Engkau memampukan umat Kristiani di seluruh dunia ini agar mampu bangkit bersama Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami mohon uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, serta memberkati obat serta makanan yang mereka konsumsi, agar mereka pun boleh mengalami kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan, biarawati di mana saja mereka berada, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi setiap tantangan yang menghampiri hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau sendiri menjadi petunjuk jalan bagi mereka, agar apa yang mereka inginkan atau apa yang sedang mereka cari boleh mendapatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa bersama dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.